Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala aswafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, Profesor Dr. Haji Babun Suharto SEMM. Yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah Unhas Jember, Profesor Dr. Ahidul Asror MAG. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah Unhas Jember, Dr. Minan Jauhari SSI MSI. Yang terhormat Bapak Sofiatul Iman MSOS selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika dan Teknik Hitobah, serta seluruh para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu radikalisme agama dan bagaimana cara kita untuk menolak radikalisme agama. Menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang terdiri dari ras, suku, agama, dan juga golongan membutuhkan kesadaran bagi kita untuk saling menghargai serta memahami perbedaan yang ada. Dengan memahami keberagaman yang ada di Indonesia, maka di antara kita tidak akan merasa paling benar, bahkan menganggap golongan yang lain itu salah, yang mana sifat-sifat tersebut akan memicu adanya paham radikalisme. Wahai para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, radikalisme dalam Islam sesungguhnya ialah pemahaman, sikap, dan juga tindakan yang tidak sesuai dengan substansi ajaran agama Islam. Yang mana radikalisme dan teroris ini sendiri tidak hanya terjadi di agama Islam saja, melainkan terjadi di seluruh agama yang ada di Indonesia. Yang mana dampak dari radikalisme sangatlah berbahaya dan sangat besar bagi kebangsaan Indonesia. Selain dampaknya menimbulkan perpecahan dan kekerasan antar satu sama lain, dengan adanya radikalisme juga dapat mengancam keutuhan NKRI. Paham radikalisme yang salah kaprah akhirnya melahirkan pandangan-pandangan miring terhadap mereka yang sejatinya memiliki tujuan yang mulia. Contohnya, mayoritas warga negara Indonesia yang menolak terhadap warga Indonesia yang lain yang secara pribadi mereka terlibat dalam konflik negara lain. Wahai para hadirin yang dimuliakan Allah, kita bertanya-tanya kenapa hal itu bisa terjadi. Hal tersebut terjadi karena ketika pulang dari medan perang, setelah mereka melakukan tugasnya, setelah pulang dari medan perang, mereka mengutamakan kekerasan daripada dialog cerdas untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, radikalisme ujungnya akhirnya bermuara kepada korban jiwa serta harta benda dari orang-orang yang tak berdosa. Akhirnya hukum tegas tangkal kekerasan satukan perbedaan, yang mana tersebut tersirat bahwasanya di setiap agama Islam maupun non-Islam yang ada di Indonesia tidak ada yang mengajarkan dan mengaktualisasikan keagamaannya dengan cara-cara kekerasan dan pemaksaan dari anggota ataupun kelompok lain. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya mengingatkan dan mengajak kepada seluruh hadirin, marilah kita tumbuhkan rasa peduli antar sesama, meninggalkan sikap acuh dan individualis. Mari kita hargai perbedaan yang ada di Indonesia dan mari kita memahami setiap perbedaan keberagaman yang ada di Indonesia sehingga kita dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada di Indonesia, terkhususnya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik tanpa adanya paham radikalisme. Mungkin dari saya cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan kesempatan yang singkat ini dan penjelasan yang singkat ini, semoga dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Mungkin dari saya cukup itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.